Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita wawancara dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Bapak Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Kita berbicara tentang perkembangan hukum di Indonesia yang terjadi semenjak era reformasi ini. Kita tahu bahwa mengacu kepada rilis LSI, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini buruk, sekitar 31%. Meskipun sebanyak 29% masyarakat merasa kondisi penegakan hukum di tanah air sedang-sedang saja, dan 27,9% merasa penegakan hukum dalam kondisi baik. Bagaimanapun juga ini tentu menunjukkan ada masalah dalam penegakan hukum. Dan faktanya memang sehari-hari dirasakan masyarakat. Untuk lebih jauhnya kita mencoba wawancara dan sekaligus diskusi dengan Bapak Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Mungkin langsung aja Prof, kita bertanya. Semenjak Indonesia merdeka selama 77 tahun ini, bagaimana sebenarnya sih perkembangan dan sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia? Ya, kalau kita lihat bicara mengenai penegakan hukum ini kan ada banyak faktor ya. Ada faktor substansi hukum itu sendiri, artinya undang-undang. Ada profesionalisme aparat penegak hukum, ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kalau kita bicara mengenai substansi hukum, bicara mengenai undang-undang, kita tahu persis bahwa sejak Indonesia merdeka, banyak sekali aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu kemudian secara mutatis mutandis dia menjadi aturan hukum di Indonesia. Artinya memang perlu dilakukan perubahan-perubahan mendasar. Karena biar bagaimanapun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial itu sedikit banyaknya akan menguntungkan pemerintah kolonial itu sendiri. Dalam perkembangan lebih lanjut, kita tahu persis bahwa lahirnya berbagai undang-undang pasca Perang Dunia Kedua, pasca Orde Baru, pasca Reformasi. Ini semua tentunya lebih menuju kepada perbaikan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Jadi berbicara mengenai substansi hukum sebagai faktor pertama dalam penegakan hukum, kita tentunya selalu mengarah kepada yang lebih baik. Ya, kita memperbaiki undang-undang, membuat undang-undang yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi saya melihat ini positif lah soal pembentukan undang-undang. Yang kedua, soal profesionalisme aparat penegak hukum, ini kita tidak bisa terlepas dari pola rekrutmen, pendidikan maupun jenjang karir pada aparat penegak hukum itu sendiri. Karena dia turut menentukan bagaimana seorang aparat penegak hukum itu bekerja. Sementara terkait sarana dan prasarana, ini kita selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yang sebetulnya menjadi catatan penting adalah persepsi hukum, persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ini sedikit banyaknya ya mempengaruhi, seperti tadi yang disampaikan bahwa berdasarkan survei 31% menganggap penegakan hukum itu buruk, yang 29% itu sedang-sedang, 27% baik. Jadi antara yang sedang-sedang dengan baik ini kalau dijumlahkan itu kan
sebetulnya lebih tinggi daripada yang berpersepsi buruk terhadap penegakan hukum. Ya, kira-kira itu. Bicara tentang persepsi, Anda dulu pernah mengeluarkan pernyataan bahwa hal tersulit dalam sosialisasi undang-undang kita adalah merubah mindset masyarakat. Nah, mindset masyarakat seperti apa yang menghambat dalam proses sosialisasi ini? Sebetulnya saya berbicara itu dalam konteks sosialisasi KUHP nasional yang baru saja disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, kemudian diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026. Mengapa transisinya sampai memakan waktu 3 tahun? Ini salah satunya kita harus merubah mindset aparat penegak hukum dan teristimewa adalah mindset masyarakat. Mengapa mindset masyarakat ini harus dirubah? Karena KUHP nasional itu dia tidak lagi menitik beratkan, tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif atau keadilan pembalasan, yang mana hukum pidana digunakan sebagai lex talionis atau sarana balas dendam, tetapi paradigma hukum pidana modern yang ada dalam KUHP nasional itu berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Mengapa kita sulit untuk merubah mindset masyarakat termasuk aparat penegak hukum? Satu contoh konkret saja, misalnya Mas, saya, atau siapapun, kita ini merupakan korban kejahatan. Apakah itu penipuan, apakah itu penggelapan, penganiayaan, atau apapun. Maka yang ada di benak kita adalah sesegera mungkin pelakunya ditangkap, ditahan, diproses, dan dihukum yang seberat-beratnya. Itu kan persepsi kita semua kan. Padahal di dalam paradigma hukum pidana modern tidak lagi mengutamakan penghukuman, tetapi keadilan restoratif yang berorientasi pemulihan terhadap korban kejahatan, tetapi di sisi lain juga ada rehabilitasi terhadap pelaku agar dia tidak mengulangi perbuatannya, agar dia dapat diterima di masyarakat, dan di sisi lain dia juga bisa bermanfaat. Jadi mindset ini yang sulit untuk kita rubah ketika berbicara mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang ada di dalam KUHP nasional itu. Artinya ketika mindset ini tidak mampu kita ubah, akan muncul tanggapan negatif masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang terjadi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau mindset itu tidak bisa dirubah, maka masyarakat akan memandang hukum pidana itu bersifat permisif. Jadi tidak punya kekuatan, seakan-akan macam ompong lah, kira-kira begitu. Kalau mindset itu tidak dirubah. Tapi kalau mindset itu dirubah, maka ya kita melihat KUHP nasional ini tidak lagi menitik beratkan pada pemenjaraan, tetapi pada alternatif modifikasi pidana seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan yang diatur dalam KUHP nasional. Oke, Mas. Prof, apakah ini tidak menimbulkan rasa keadilan di masyarakat, terutama yang mereka yang menjadi korban? Ya, itulah saya katakan mindset itu yang harus dirubah. Artinya tetap ada second chance ya, tetap ada kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan untuk kemudian dia memperbaiki diri. Tetapi di sisi lain memang kita juga berorientasi pada korban kejahatan, yaitu dengan pemulihan sebagai akibat kerugian atau dampak yang timbul karena kejahatan yang terjadi pada dirinya. Jadi kita mencoba untuk menyeimbangkan, di satu sisi ada pemulihan, keadilan bagi korban, tetapi di sisi lain ya pelaku itu pun direhabilitasi, diperbaiki dalam pengertian supaya dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Menarik pernyataan Prof soal pemulihan kerugian masyarakat. Siapa yang mengawasi pemulihan ini supaya ada sama-sama puas mereka korban? Persis.
Jadi di dalam konsep pemulihan keadilan atau keadilan restoratif ini kan sebagai suatu proses. Kalau berbicara mengenai suatu proses, maka dia tidak hanya melibatkan pelaku dan korban tindak pidana, tetapi juga melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, bahkan lebih luas dari itu, bisa juga melibatkan masyarakat di mana korban itu berada dan masyarakat di mana pelaku itu berada. Jadi lebih komprehensif di sini supaya betul-betul tidak terjadi yang kita sebut dengan istilah rusaknya suatu tatanan masyarakat akibat perlakuan seseorang dalam konteks dia melakukan tindak pidana. Jadi restoratif justice ini memang lebih luas, tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, bisa keluarga korban, keluarga pelaku, lebih dari itu adalah masyarakat di mana pelaku itu bertempat tinggal dan di mana masyarakat korban itu bertempat tinggal. Sedikit pertanyaan tambahan, apakah itu tidak menimbulkan celah munculnya selama ini yang dianggap adalah perdagangan gelap keadilan? Persis, ya. Oleh karena itu konsep restoratif justice atau pemulihan keadilan ini betul-betul dia berasal dari kesukarelaan korban kejahatan untuk yang memberikan pemaafan, kemudian untuk menyelesaikan perkara itu tidak melalui pengadilan, tetapi kemudian ya dia dipulihkan sebagai dampak kejahatan yang terjadi pada dirinya, termasuk berbagai macam kerugian, apakah kerugian material maupun kerugian yang bersifat imaterial. Dengan demikian tidak ada lagi pasar gelap keadilan itu. Persis. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mindset ini sulit diubah. Mindset dalam pikiran kita agar minimal korban bahwa pelaku harus dihukum. Bagaimana cara merubah mindset ini? Tidak lain dan tidak bukan, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan dialog publik kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, mahasiswa, LSM. Jadi mendudukan hukum pidana ini sebagai ultimum remedium, kita tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Kira-kira seperti itu. Artinya melibatkan masyarakat juga sosialisasi. Betul. Peranata masyarakat kita ada enggak potensi untuk digunakan membantu proses percepatan sosialisasi seperti Prof. mau tadi? Kita pada saat melakukan sosialisasi terhadap draft KUHP sebelum disahkan, itu kita melibatkan universitas-universitas, kita melibatkan organisasi masyarakat, kita melibatkan juga teman-teman LSM untuk memberi sinyal bahwa perbaikan hukum, termasuk di dalamnya adalah KUHP nasional ini, adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, secara masif dilakukan oleh masyarakat dan juga melibatkan masyarakat itu sendiri. Sehingga memiliki pemahaman, memiliki frekuensi, memiliki ukuran, memiliki standar yang sama dalam memahami KUHP nasional itu. Lanjut Pak, ada pertanyaan menarik juga. Sebenarnya apa saja sih terobosan baru yang dilakukan oleh dalam penegakan dalam dunia hukum kita ya saat ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Kalau kita lihat kembali kepada KUHP nasional yang baru disahkan, KUHP itu tidak lagi berorientasi pada kepastian hukum tetapi pada kemanfaatan dan keadilan tentunya.
Bahkan ada pasal yang menyatakan jika dalam mengadili perkara itu antara kepastian dan keadilan bertentangan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Keadilan. Nah, itu salah satu terobosan. Lalu ada juga yang kita kenal dengan istilah rechterlijke pardon atau pemaafan hakim. Pemaafan hakim ini terhadap perkara-perkara yang memang tidak memiliki dampak yang besar. Ada pemaafan dari korban, ada penyelesaian dengan berorientasi pada pemulihan terhadap korban kejahatan dan lain sebagainya. Maka sangat mungkin ada pemaafan dari hakim bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah tetapi tidak diikuti oleh penghukuman. Terobosan yang lain dalam KUHP nasional adanya alternatif modifikasi pidana yang tadi sudah saya singgung. Artinya meskipun pidana penjara masih merupakan pidana pokok, tapi dia tidak lagi merupakan pidana yang utama. Bahkan diatur di dalam KUHP nasional itu apabila suatu kejahatan atau tindak pidana tidak lebih dari 5 tahun ancamannya, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara, melainkan pidana pengawasan. Kalau kejahatan itu atau tindak pidana itu tidak lebih ancaman pidananya lebih dari 3 tahun, maka hakim menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi ini sekaligus memberi solusi terhadap overkapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Kita bicara tentang persoalan HAM. Bagaimana Anda melihat persoalan HAM di Indonesia ini? Ya, HAM ini kan dimensi yang sangat luas. Ya. Dan kita tidak bisa berbicara mengenai pemenuhan, perlindungan HAM dalam waktu sekejap. Karena saat berbicara mengenai HAM, maka seluruh aspek kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara itu dicakupi oleh hak asasi manusia. Ya. Apakah HAM dalam bidang ekonomi, HAM dalam bidang politik, HAM dalam bidang sosial, agama, dan lain sebagainya. Bahwa selalu mengarah kepada perbaikan, saya kira itu bisa kita lihat bersama ya. Misalnya terhadap pelanggaran berat HAM di masa lalu. Presiden telah membentuk tim ad hoc dan juga ada hasilnya untuk pengungkapan pelanggaran berat HAM di masa yang lalu. Namun yang perlu digarisbawahi, yang dilakukan oleh tim ad hoc ini adalah penyelesaian non-yudisial. Artinya pekerjaan dari tim ad hoc ini sama sekali tidak menutup peluang atau tidak sebagai substitut dari penyelesaian pelanggaran berat HAM di masa yang lalu secara justisia, ya. Jadi bisa dilakukan secara paralel, tetapi intinya pemerintah hendak menyatakan bahwa ini ada korban nih, korban pelanggaran berat HAM. Kalau mau diusut siapa pelakunya, siapa yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya, ini kita tidak tahu akhirnya sampai kapan. Tetapi secara kasat mata, secara nyata, secara faktual ada korban. Inilah yang kemudian Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, tapi yang bersifat non-yudisial. Jadi mereka diperbaiki dulu, direhabilitasi dulu, dipulihkan dulu. Meskipun penyelesaian secara non-yudisial ini sama sekali tidak menutup penyelesaian secara hukum. Kira-kira seperti itu. Bisa dicontohkan enggak? Anda contohkan penyelesaian non-yudisial yang dilakukan pemerintah terhadap HAM jadi masa lalu. Contohnya sudah. Ini kan tim itu sudah melaporkan kepada Presiden. Kalau saya tidak salah 2 bulan yang lalu. Dan sekarang adalah persoalan tindak lanjutnya. Jadi pemulihan terhadap korban pelanggaran berat HAM masa lalu itu misalnya ya santunan kesehatan, jaminan sosial, biaya pendidikan. Nah, itu artinya ini baru usulan dong? Bukan. Sudah sementara dilaksanakan. Contoh yang dilaksanakan misalnya korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang sudah dilaksanakan apa aja itu? Ya seperti dalam kasus Talang Sari yang di Lampung. Ya.
Itu Apa yang sudah. telah dilakukan? Sudah. Jadi masyarakat yang menjadi korban itu, kemudian ada pembangunan di di sekitar masyarakat yang menjadi korban itu, pembangunan infrastruktur, tetapi kemudian pembangunan rumah ibadah, lalu juga memperhatikan pendidikan anak-anak korban, termasuk di dalamnya adalah jaminan sosial. Ya, ini menyusul yang lain ya. Itu udah ada Oh sudah ada. di Kalau Talangsari. Talangsari itu sudah sejak tahun 2021 atau 2022 kalau saya tidak salah ya. Tapi kok tidak muncul berita, tidak terlalu muncul. Ya, bahwa sesuatu yang tidak diberitakan kan bukan berarti tidak ada. Iya. Ya, ini hanya persoalan media cover aja sebetulnya. Ya. Keluarga korban termasuk keluarga korban Talangsari Ya, dalam bentuk apa di perhatian ya itu dilakukan? tadi yang saya katakan, bahwa pemulihan terhadap korban, rehabilitasi, ganti rugi, kompensasi, restitusi itu kan tidak mesti dalam bentuk uang. Ya. Tetapi juga dalam bentuk program-program. Ya. Jadi tadi yang saya katakan pembangunan rumah ibadah dan infrastruktur dan lain sebagainya itu. Itu ke masyarakatnya, ke individunya ada. Ya termasuk jaminan sosial, jaminan kesehatan, biaya pendidikan. Termasuk beasiswa pendidikan juga. Persis. Selain Talangsari ada lagi Prof misalnya? Ini sementara. Jadi kemarin itu kan sudah ada hasil dan ada rekomendasi dan sekarang sedang ditindaklanjuti. Ya. Jadi tim yang dibentuk oleh Presiden itu kan ada kantor Menko Polhukam, dari kantor Menko PMK, ada dari Kemenkumham, juga ada dari Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, termasuk Kementerian Keuangan. Oke. Prof menyatakan tadi 2 bulan lalu sudah ada masuk usulan ke Presiden. Boleh kita tahu itu kasus apa? Apa Tanjung Priok atau apa? Jadi kita menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu secara non-yudisial itu the whole case. Jadi tidak case by case, tidak. Oh, tidak case by case. Ya, apa parameternya? Kasus. Ya, ada secara faktual ada korban yang memang harus direhabilitasi. Jadi kalau kita merujuk kepada keputusan Presiden mengenai pembentukan tim itu, dalam pengungkapan kebenaran misalnya, kita kan tidak ada maksud untuk mencari tersangka. Siapa yang harus bertanggungjawabkan, karena itu sifatnya adalah yudisial. Tetapi kita hanya mau mengatakan bahwa ini ada peristiwa itu betul-betul terjadi. Ada korbannya. Korban itu yang harus segera direhabilitasi. Korban itu yang segera harus dipulihkan. Harus diberikan kompensasi. Ini paralel berjalan dengan penyelesaian secara yudisial. Kalau secara yudisial kan dia cari nih pelakunya siapa, harus bertanggung jawab, segera diadili kan, kira-kira begitu. Betul. Cuman mengapa kita mengambil secara non yudisial? Karena kita nggak tahu nih yudisial ini kapan selesainya. Proses hukum itu kan panjang. Ya. Kira-kira berarti ada harapan ini penyelesaian non yudisial ini bisa mengobati luka-luka masa lalu. Persis. Itu yang saya kira berulang kali disampaikan oleh Pak Makarim Wibisono sebagai ketua tim ad hoc penyelesaian pelanggaran berat HAM non yudisial ini, bahwa ini kan kita mencoba untuk mengobati luka dari para korban ya. Dan ya tidak lain dan tidak bukan, dia harus dipulihkan, mereka harus dipulihkan. Ya. Termasuk kalau kita merangkap jauh, termasuk ke kasus G30 SPKI? Tidak sampai ke situ. Oh, tidak sampai ke situ. Jadi kita rujukannya adalah 12 kasus ya. 12 kasus. 12 kasus. Yang terjadi sebelum Orde Baru atau setelah Orde Baru? Termasuk yang setelah Orde Baru. Ya. Sebelum Orde Baru masuk juga? Ada beberapa kasus kan? Ada beberapa kasus di situ. Saya lupa rinciannya, tapi sekitar 12 kasus. 12 kasus. Ya. Di luar peristiwa G30 SPKI? Di luar peristiwa G30. Ya. Berarti masalah-masalah penyelesaian masalah G30 SPKI yang katanya konon menyasar juga korban-korban tak bersalah itu tidak termasuk dipulihkan. Itu kita tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Ya. Karena itu kan kita satu bicara 50 berapa tahun yang lalu ya. Itu 58 tahun yang lalu. Atau karena memang isu ini sensitif? Bukan soal sensitif. Karena kalau kita mau mengungkapkan kebenaran ini kan persoalan bukti bagi hukum itu kan sangat penting. Ada daluarsa. Instrumen daluarsa itu kan ada ya. Karena kita tahu bahwa bukti itu kan, mengapa ada daluarsa? Karena pembuktian atau mencari kebenaran suatu peristiwa itu tidak mudah.
Iya. Bisa saja buktinya sudah terlekang, dia sudah lekang oleh waktu, Udah lapuk ya? betul udah lapuk, belum juga para saksi banyak yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita terkait penyelesaian pelanggaran berat HAM non yudisial ini, kita merujuk kepada penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM. Oh. Jadi tim ini dia bekerja tidak mulai dari nol. Berarti acuannya tetap penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM. Betul, betul. Oke. Tadi Anda mengatakan ini langkah pemerintah untuk non yudisial. Nah, Prof, sebenarnya apa hambatan mengusut kasus secara yudisial, kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ini? Nah, itulah tadi yang saya katakan bahwa ketika kita berbicara mengenai penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu secara yudisial, maka hal yang paling esensi itu adalah pembuktian. Ya. Ketika kita berbicara mengenai pembuktian, maka ya ini dibatasi atau terbatas ya mengenai saksi-saksi, mengenai alat bukti dan lain sebagainya. Artinya validitas bukti itu menjadi hal yang penting. Nah, ini yang kemudian tidak bisa sembarangan juga diproses secara hukum ya. Karena apa? Kalau dalam konteks pelanggaran berat HAM itu jaksa bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut. Iya. Ya. Kalau misalnya pengungkapan satu kasus pelanggaran berat HAM masa lalu secara yudisial sampai ke pengadilan, lalu kemudian diputus bebas atau lepas, ini kan sebetulnya menandakan bahwa tidak secara matang proses hukum dilakukan terhadap suatu kasus. Ya. Saya kira tidak perlu tarik jauh ke belakang ya. Sampai G30S atau Tanjung Priuk. Kita lihat saja contoh konkret nih ya. Pengadilan pelanggaran berat HAM terkait kerusuhan di tim-tim pasca jajak pendapat. Betul. Ya. Kan pada akhirnya Bebas. semuanya. Bebas semuanya. Jadi itu saya bisa bercerita panjang karena kebetulan disertasi saya menulis tentang itu pelanggaran berat HAM. Jadi bisa dibayangkan dari 32 nama yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, yang dijadikan tersangka hanya 18. Ya. Dari 18 yang dijadikan tersangka, hanya 2 orang yang dijatuhi pidana. Ya. Yaitu Abilio Jose Osorio Soares, Gubernur Timtim, dan Enrico Guterres. Ya. Tetapi pada akhirnya satu dibebaskan pada putusan kasasi Mahkamah Agung dan satu juga dibebaskan pada putusan peninjauan kembali. Artinya tidak ada satupun yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran berat HAM di tim-tim pasca jajak pendapat. Iya. Ya kita mau gimana lagi? Ini kalau pandangan sinis masyarakat bagaimana tanggapan Prof? Itu kan karena memang peradilan HAM kita memang sudah diatur dan sedemikian rupa oleh pemerintah. Itulah salah satu kesimpulan disertasi saya bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lampau itu lebih pada masalah politik dan bukan pada masalah hukum. Itu kesimpulan disertasi saya. Ya. Mengapa lebih pada masalah politik? Karena pelanggaran berat HAM masa lalu itu tidak
terlepas dari kekuasaan, dari rezim yang berkuasa pada saat itu. Ya. Dan itu pengungkapannya kan tidak mudah. Bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi negara manapun yang memang terjadi pelanggaran berat HAM oleh suatu rezim yang berkuasa, itu memang penyelesaiannya berlarut-larut. Dan kembali lagi kepada kesimpulan itu, bukan masalah hukum, tetapi pada masalah politik. Dan ini selalu menjadi hambatan bagi kita bersama. Karena apa? Dalam konteks penegakan pelanggaran berat HAM pada level internasional, ini kan selalu ada sikap mendua dari negara-negara barat, ya. Jadi di satu sisi misalnya mereka selalu mengutuk tindakan pelanggaran berat HAM yang terjadi di suatu negara, tetapi di sisi lain sebetulnya negara itu juga melakukan pelanggaran berat HAM. Iya. Nah, ini yang repot bagi kita. Karena itu saya katakan itu lebih pada masalah politik dan bukan pada masalah hukum. Atau lebih tepatnya sekedar isu aja sebetulnya. Ya, wacana kira-kira begitu. Oke, Iya. Pak. Ya, kita bicara tentang mafia tanah. Bagaimana pandangan Anda terhadap masalah mafia tanah ini? Sehingga menjadi perhatian khusus Presiden. Karena beberapa kali kita lihat Presiden Jokowi menyatakan dalam tanda kutip perang terhadap mafia tanah. Ya. Bagaimana pandangan Pak Anda ini? Jadi memang tugas terberat teman-teman di kepolisian dan juga teman-teman yang berada di Kementerian ATR BPN ya, Agrariat Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional adalah melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah. Iya. Ini bukan terjadi saja di kota-kota besar, Iya. tetapi juga hampir di semua tempat ada mafia tanah. Dan tentunya saya tidak bisa berkomentar banyak terkait hal-hal yang bersifat teknis. Ya, karena kita tahu juga bahwa ya bisa saja dalam satu bidang tanah ada beberapa sertifikat. Ya. Itu kan sering sekali terjadi. Ya. Kemudian ada juga misalnya kasus tanah, misalnya A versus B. Ya. Dalam perkara perdata A menang. Tapi di dalam perkara tata usaha negara B yang menang. Nah, ini juga repot bagi kita ya. Yang mau dipakai putusan mana? Ya. Pengadilan perdata apa pengadilan tata usaha negara? Jadi hal-hal seperti ini yang membuat pemberantasan mafia tanah itu ibarat benang kusut ya. Tidak mudah. Karena kepastian hukum pertanahan kita kurang? Ya, kembali lagi saya katakan ketika kita berbicara kepastian hukum dalam konteks hak atas tanah, ya bagaimana? Seperti tadi yang saya contohkan, gugat-menggugat, yang pengadilan PT UN memenangkan A, yang pengadilan perdata memenangkan B. Ya. Ini juga yang ya saya sendiri sebagai orang hukum bingung ya. Nah, ini pertanyaan kita. Masa terhadap suatu objek, ya, ada lalu dua putusan kemudian yang ada dua putusan yang berbeda secara diametral. Nah, kalau seperti ini, ya itu sudah di luar pemerintah. Mengapa saya katakan demikian? Termasuk juga survei-survei terkait penegakan hukum. Kalau survei-survei terkait penegakan hukum itu tidak bisa beban itu seluruhnya kepada pemerintah. Bukankah pemerintah memiliki instrumen hukum? Sebentar dulu. Penegakan hukum itu kata akhirnya kan bukan di pemerintah. Di mana? Lembaga yudikatif. Yudikatif. Pengadilan. Kayak PT UN,
pengadilan negeri, pengadilan apapun kan bukan pemerintah. Oh, maksud Anda bukan eksekutif Bukan ini? eksekutif, yudikatif. Jadi tidak fair juga ketika berbicara penegakan hukum yang dituding itu batang hidungnya pemerintah. Kan muaranya bukan di pemerintah, muaranya kan di yudikatif. Nah, itu harus bicara tuh dengan Mahkamah Agung, bicara dengan pengadilan tinggi, bicara dengan pengadilan negeri. Ketika terhadap satu objek, putusan PT UN memenangkan A, putusan pengadilan perdata memenangkan B, masa yang disalahkan pemerintah? Oke, berarti hukum kita memberikan celah yang begitu besar dong. Bukan Sistem hukum kita. bukan memberikan celah, tetapi banyak hal yang harus dibenahi. Dan pembenahan itu tidak hanya pada eksekutif, tetapi juga pada yudikatif. Oke. Ya. Pemerintah kan memiliki instrumen untuk melakukan pembenahan hukum, mungkin mengajukan RUU atau mengajukan Oke, tadi saya katakan bahwa penegakan hukum itu kan tidak hanya faktor substansi undang-undang semata, hukum semata. Ya. Kalau substansi hukum soal undang-undang ya itu tanggung jawab DPR dan pemerintah. Ya. Tetapi pada tahap implementasi, pada tahap penegakan hukum, itu kan tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oh ya, tapi ada yudikatif. Pemerintah menjadi bagian dalam tanggung jawab Betul, mengambil bagian, tetapi bukan sebagai pemutus. Karena pemutus itu dalam penegakan hukum, apabila masuk proses hukum, kan yudikatif yang memutus. Kalau kita ikut-ikut nanti dibilang pemerintah intervensi. Jadi serba salah. Kalau kita ingat pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa mafia tanah ini lahir dari praktik industri hukum. Industri hukum itu sebetulnya kan ya sarkasme lah ya. Iya. Jadi Anda enggak ada ya lo itu secara faktual memang ada. Memang ada. Memang ada. Anda sepakat dengan pernyataan Pak Mahfud MD? Iya. Itu faktualnya begitu. Industri hukum. Iya. Faktualnya begitu. Bukankah berbahaya ini? Ya, itulah faktor penegakan hukum itu kan salah satu di antaranya profesionalisme aparat penegak hukum. Kalau bicara profesionalisme aparat penegak hukum, maka itu harus objektif. Tapi adanya industri hukum ini memang sangat mengkhawatirkan ya. Iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam, saya kira memang faktualnya demikian. Jadi ada bisnis hukum, bisnis perkara, ada makelar, dan lain sebagainya. Itu kan hanya bisa diatasi dengan integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri. Integritas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ada di ranting eksekutif, kan? Kan hakim enggak. Hakim kan di yudikatif, padahal yang mutus dia. Yang mutus dia. Iya. Makanya kan ada kita misalnya Kementerian Hukum dan HAM itu diprotes soal remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor misalnya. Ya aturannya begitu. Kalau kita tidak melaksanakan aturan, kita dibilang melanggar HAM-nya terpidana. Ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya. Artinya apa? Butuh pemahaman yang komprehensif dari kita semua untuk mencoba membedah dan menelaah kasus per kasus yang terjadi. Nah, salah satu menteri pun yang agak mengkhawatir kita kan seperti adanya praktik industri hukum ini. Nah, menurut Anda, apa sih menyebabkan maraknya praktik-praktik menyimpang seperti ini? Industri hukum ini, merekayasa kasus, seperti apa pemicu semuanya ini? Apalagi kalau bukan masalah kepentingan ekonomi. Ya, itu kan apa-apa kalau ujung-ujungnya duit dan lain sebagainya, ini kemudian apa-apa diuangkan kan bisa. Nah, itu yang saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, industri hukum itu seperti itu. Uang lah yang mengendalikan hukum. Betul.
Kita juga pernah beberapa kali menulis beberapa kasus ya, seperti kasus mafia tanah ini begitu ribet. Seperti kami pernah mendapat laporan beberapa masyarakat datang ke kami, mereka memiliki SHM, bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah. Tiba-tiba pengembang dengan kekuatan ekonomi dengan tangan-tangannya melakukan upaya perdata, kemudian mempidanakan. Ya, ya, ya. Hanya dengan dasar lemah itu kemudian mengirim preman untuk menguasai secara Ya, fisik. persis. Itu kan modus seperti itu Itu termasuk yang modus terjadi. mafia hukum itu sebenarnya. Ya, mafia tanah, mafia hukum itu sekali 3 uang. Oh, itu mafia tanah sebenarnya modus itu. Ya. Modusnya kan begitu. Jadi hukum seakan-akan dijadikan alat untuk lapor ke polisi, gugat ke perdata, belum selesai gugatan, belum selesai laporan, digunakan dalih. Ya, itu apa? Kalau saya meminjam istilahnya almarhum Profesor Roni Niti Baskara ya, kriminolog. Dia bilang di Indonesia ini ya law is a tool of crime. Hukum itu adalah alat untuk melakukan kejahatan. Ini mantap ini. Ya. Ya, Mengapa itu bisa? ya seperti yang tadi dicontohkan itu. Jadi bikin modus, ada orang punya SHM, tiba-tiba datang perusahaan besar, mempidanakan, menggugat secara perdata. Ini kan hukum digunakan untuk alat melakukan kejahatan. Itu bagaimana mencegahnya seperti itu, Bro? Ya, kembali lagi. Saya ketika berbicara mengenai profesionalisme aparat penegak hukum, integritas bagi saya itu ada yang paling pertama dan utama. Integritas. Ya. Kalau itu sudah ada, saya kira tidak akan terjadi mafia tanah, tidak ada mafia hukum dan lain sebagainya. Bagaimana meningkatkan integritas itu? Pola rekrutmen harus benar dan sistem pendidikan aparat penegak hukum itu juga harus baik. Tidak ada faktor kesejahteraan? Termasuk di dalamnya. Karena saya mau katakan begini ya. Rekrutmen aparat penegak hukum itu kan betul-betul harus dilakukan seobjektif mungkin. Ya. Karena apa? Kita berharap dalam menghasilkan aparat penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, hakim, advokat, petugas-petugas lembaga pemasyarakatan, kita berharap kalau inputnya baik kan outputnya itu baik. Kalau inputnya jelek, ini tugas berat pada masa pendidikan. Iya. Kalau masalah pendidikan ini berhasil, maka meskipun input itu jelek, outputnya bisa baik. Iya. Tapi kalau masalah pendidikan ini jelek, maka input yang jelek nanti outputnya juga jelek. Makanya saya katakan dari awal inputnya ini harus baik. Input itu harus baik. Terakhir juga, apa hambatan pemberantasan mafia tanah yang dicanangkan Presiden ini? Sehingga sampai sekarang seakan-akan Presiden menyatakan berantas mafia tanah, prakteknya justru tidak sampai ke bawah. Ya. Apa penyebab itu, Prof? Gini, saya tidak akan mengomentari lebih lanjut. Satu, itu kan bukan bidang tugas saya. Ya. Saya kalau bicara sebagai akademisi kan lebih enak. Tapi kalau bicara sebagai seorang pejabat negara ini kan kita mesti punya tupoksi masing-masing. Ya. Ya, memperantas mafia tanah itu kan instruksi Presiden yang ditujukan kepada Polri, juga ditujukan kepada Kementerian ATR, BPN. Ya. Jadi ya sudah barang tentu hambatan yang mungkin, sekali lagi mungkin, bisa bersifat internal, bisa bersifat eksternal. Kalau internal sangat mungkin ada oknum-oknum. Sekali lagi oknum ya. Berarti ini kan orang per orang bukan institusi. Dan eksternal itu yang tadi dicontohkan oleh Mas sendiri.
ada pengusaha besar yang kemudian punya modal, punya kapital besar, nah itu ya ingin menguasai tanah, mengorbankan rakyat. Iya. Nah, ini saya kira memang hal-hal yang bersifat menghambat ya. Iya. Nah, mungkin lebih lanjut nanti ditanyalah ke BPN dan Polri. Dari sistem hukum kita yang ada memang sudah sempurna sistem hukum kita yang ada untuk melindungi rakyat ini dari para penguasa jahat yang seperti tadi. Ya, kembali lagi ya, bahwa ketika kita berbicara mengenai perlindungan hukum, Ya. maka ada beberapa hal bahwa perlindungan itu dia melihat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam konteks perlindungan hukum itu harus dipastikan bahwa masyarakat itu dia merasa nyaman, merasa aman, merasa tentram, tertib dan lain sebagainya. Kalau kemudian terjadi ketidaknyamanan, terjadi ketidaktentraman, kan ini berarti kan ada hal yang salah. Ada hal yang salah ya. Nah, ini yang saya kira memang harus diperbaiki. Bahwa memang penegakan hukum di Indonesia ini masih jauh dari sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi saya saya adalah orang yang selalu optimis. Meskipun demikian kita tetap berusaha mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Kira-kira itu. Berarti ada harapan lah ini ya? Ada harapan, ya, bukan no hope. Kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak. Bagaimana pandangan Anda dengan soal Undang-Undang Cipta Kerja? Statement yang opini berkembang di masyarakat bahwa ini terlalu memihak pengusaha. Tapi tidak juga, tidak. Kenapa tidak? Saya tidak yakin juga bahwa kritik yang menyatakan ini terlalu memihak pada pengusaha, apa sudah membaca detail undang-undang itu? Undang-undang itu tuh 1145 pasal loh. Iya, tebal. Memang Omnibus Law itu kan metode pembuatan. Itu ya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya dia bersifat efisien dan efektif lah. Ya. Sisi buruknya itu tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih. Tetapi ketika berbicara mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan kita merujuk kepada tujuan dari undang-undang itu kan sebetulnya mulia. Menciptakan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan. Bahwa implementasinya ini yang saya kira menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pengawalan, untuk awasan, supaya itu tidak disalahgunakan. Jadi tidak benar juga kalau itu hanya menguntungkan pengusaha, tidak. Tidak benar juga. Kita bicara tentang KUHP. Apa yang menjadi pembeda KUHP lama dan KUHP baru? Ya itu yang tadi sudah berulang kali saya katakan. Perubahan pola tadi. Ya, dia sudah berorientasi pada hukum pidana modern, sudah tidak lagi mengutamakan pidana penjara, ada pedoman pemidanaan, ada alternatif modifikasi pidana. Dan ini merubah mindset masyarakat maupun mindset aparat penegak hukum. Salah satu yang sempat heboh dikritisi adalah pasal 100 Undang-Undang nomor 1 itu, KUHP baru itu. Soal aturan percobaan 10 tahun pada terpidana mati. Apa ini tidak akan menimbulkan pasar gelap hukum lagi, pasar gelap ini lagi? Itu kan kekhawatirannya Hotman Paris. Tapi kan itu kan hal yang sebenarnya. Jadi begini, mengapa pasal itu ada? Salah satu visi dari KUHP nasional itu adalah reintegrasi sosial. Mengembalikan orang itu kepada masyarakat. Kalau pidana mati dieksekusi, lalu visi reintegrasi sosialnya di mana?
Kan bukan mengembalikan orang itu ke masyarakat, mengembalikan orang itu kepada surga atau neraka, kan kira-kira begitu kalau dia langsung dieksekusi. Iya. Oleh karena itu tetap ada second chance. Ada kesempatan kedua bagi pelaku kejahatan itu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatan. Jangka waktunya 10 tahun. 10 tahun. Dari mana angka 10 itu? Dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tahun 2006 itu ada para terpidana narkoba itu kan mengajukan uji material terhadap pasal pidana mati dalam KUHP kepada Mahkamah Konstitusi. Iya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu antara lain menyatakan ya pidana mati itu tidak serta-merta diberlakukan, tetapi kemudian dikasih jangka waktu 10 tahun. Lihat bagaimana terpidana itu. Apakah dia berkelakuan baik ataukah tidak. Pertanyaan lebih lanjut, ini siapa yang menentukan dia berkelakuan baik ataukah tidak? Tentunya pertama dari teman-teman di lembaga pemasyarakatan. Tapi jangan lupa kita juga punya Kimwasmat, hakim pengawas dan pengamat yang harus diberdayakan. Yang ketiga, kita akan melibatkan jaksa sebagai eksekutor. Intinya mengenai pelaksanaan pidana mati yang 10 tahun masa tunggu, ini dibutuhkan peraturan pelaksana lebih lanjut. Ini itu sudah ada? Belum, sedang disusun. Sedang disusun. Iya. Soalnya ada kekhawatiran selama ini, ada Pameo, kalau mencari surat keterangan berkelakuan baik, apa susahnya? Nah ini bukan surat keterangan loh. Ini berkelakuan baik. Bukan. Jadi dilihat 10 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Iya. Dan di dalam pasal 100 itu juga dikatakan, kalau dia berkelakuan baik bisa dirubah menjadi seumur hidup atau sementara waktu maksimum 20 tahun. Kan atas persetujuan dan pertimbangan Mahkamah Agung. Iya. Bukan lapas Mahkamah Agung. Artinya apa? Pasal ini memberikan tugas secara tersirat. Ada peran Mahkamah Agung. Peran Mahkamah Agungnya melalui apa? Kimwasmat, hakim pengawas dan pengamat. Berarti putusan akhir tetap di Mahkamah Agung. Dia hanya memberikan pertimbangan. Untuk merubah itu ada pada presiden. Putusan merubah itu ada pada presiden. Pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ya. Artinya celah terjadinya transaksi tidak mungkin terjadi. Iya. Walaupun kondisi kita, Bapak sendiri bilang penegakan hukum kita, betul, moralitas, integritasnya betul. Tetapi kan saya tadi juga menutup dengan mengatakan, meskipun banyak kekurangan, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Baik. Ya Pak. Ini terakhir. Terkait mungkin agak berat. Terkait tuduhan kepada Bapak, Anda sendiri ini. Terkait seperti dilaporkan oleh Sugeng Teguh Santoso. Iya. Ini bagaimana penjelasan? Itu pertanyaan saya, bagi saya itu kan bukan pertanyaan berat, pertanyaan yang paling ringan dijawab. Kenapa? Karena itu tidak pernah terjadi. Nah, kalau yang sulit itu, kalau itu pernah terjadi, kemudian saya berkilah. Ini kan hal yang tidak pernah terjadi. Kalau tidak pernah terjadi, kenapa harus dipusingkan? Itu saja kan, bahwa di dalam aduan IPW itu, mereka berdasarkan 4 bukti transfer. Ya. Emang 4 bukti transfer itu ke saya? Kan tidak. Asisten katanya. Itu juga yang saya luruskan. Bukti transfer 7 miliar yang dimasukkan itu kan kepada Yosi Andika Mulyadi. Ya. Dia itu lawyer. Bukan aspri saya. Bukan aspri, lawyer. Lawyer, pure lawyer. Jadi ini juga yang membuat salah paham. Aspri saya itu namanya Yose, bukan Yosi. Yose Syam namanya. Yose Syam. Ada. Bukan Yosi. Bukan Yosi. Yang Yosi Andika Mulyadi yang di inisial YAM, pure lawyer dia. Pure lawyer. Jadi singkat kata singkat cerita, si Helmut ini meminta bantu kepada saya terkait perkaranya. Saya katakan, kalau hal-hal perdata begini saya nggak menguasai. Latar belakang saya pidana. Permintaan lebih lanjut, tolong cari lawyer yang saya percayai
Ya, Yosi Andika Mulyadi ini mahasiswa saya. Ya. Ya sudah, saya bilang silahkan ke Helmut itu, kalau kamu cocok silahkan diteruskan, kalau enggak ya sudah. Jadi itu adalah hubungan antara lawyer dan kliennya. Cocologi yang dipakai oleh Sugeng, oleh IPW. Jadi karena saya merekomendasikan Yosi dan kemudian ada transfer kepada Yosi, maka dia mencocokkan seakan-akan saya menikmati hasil. Padahal bukti itu jelas loh. 7 miliar itu adalah lawyer fee. Lawyer fee. Ada tulisan di situ. Kecuali kalau yang mengadu itu matanya buta, ya nggak baca di situ ada lawyer fee. Ada jelas, transfer itu ada. Lewat bank, dan dituliskan tuh 7 miliar itu adalah lawyer fee. Lawyer fee-nya siapa? Lawyer fee-nya Yosi. Nah sekarang karena pakai ilmu cocologi itu, asumsi seolah-olah lawyer fee itu dikasih ke saya, kira-kira begitu. Silakan dicari aja ada apa enggak. Makanya bagi saya itu bukan pertanyaan berat, pertanyaan yang paling ringan. Karena apa? Peristiwa yang diadukan itu tidak pernah terjadi. Ya. Kalaupun terjadi tidak sepengetahuan Anda begitu. Bagaimana? Transfer itu, Anda mengetahui ada transfer itu tidak dari awal? Kalau diperiksa chat saya, itu akan terlihat jelas bahwa saya tidak tahu menahu dengan adanya transfer itu. Makanya kan saya tidak mau masuk jauh lebih dalam ya, karena aduan itu kan dari Sugeng kepada KPK. Ya. Nah, saya klarifikasi ke KPK dong, bukan kepada publik. Sudah klarifikasi kepada KPK? Sudah dijelaskan seperti itu? Saya jelasnya, saya bawa bukti kan, bawa bukti. Ini ada chatting, percakapan segala macam bisa dilihat. Ya kalau dilihat dari percakapan saya di WhatsApp itu akan terlihat jelas. Jadi mereka ini kan hanya mengcapture sepotong-sepotong. Ya. Tapi kalau dibaca rentetan secara utuh akan terlihat jelas. Seperti misalnya dikatakan bahwa saya meminta 2 aspri saya sebagai komisaris. Ya. Nah, itu dibalik. Itu cerita yang dibalik. Kenapa dibalik? Yang benar itu adalah saya ditawari. Ditawari dan meminta kan 2 hal yang berbeda. Ya. Kalau ditawari itu kan berarti intensinya bukan dari saya, niatnya bukan dari saya. Jadi waktu itu Helmut meminta, yang dia minta betulnya bukan asisten saya, dia minta saya. Dia minta saya. Saya katakan, saya tidak mungkin dan tidak bisa. Saya pejabat negara. Tawaran itu berubah. Ya. Istri, saya bilang nggak bisa. Karena terafiliasi. Ya. Anak, apalagi anak. Anak saya yang paling tua waktu itu masih kelas 3 SMP. Ya. Yang bungsu kelas 5 SD, nggak mungkin. Terus dia chat lagi. Dan chat itu bukan ke saya, tetapi ke aspri saya namanya Yogi. Yogi Rukmana. Ya. Yogi Adi Rukmana, YAR, yang disinggung oleh si Sugeng itu. Ya. Terus kemudian dalam chatnya Helmut ke Yogi itu jelas kok. Mintanya supaya saya mau adalah dalam perusahaan itu. Tapi kan jelas saya tidak bisa. Akhirnya saya bilang, oke, kalau memang harus demikian, silakan saja. Saya usulkan 2 asisten saya. Yogi Arik Rukmana dan Erik Nur Sabto. Ya. Mengapa saya usulkan mereka berdua? Bukan tanpa alasan. Mereka berdua ini adalah aspri saya yang voluntary. Mereka tidak terima gaji dari negara. Tidak ada dalam terstruktur di negara. Kalau saya itu punya yang ikut saya itu di kementerian, ada 2 sespri. Ya. 2 sespri itu 1 PNS, Ya. 1 bukan. Kemudian ada 5 aspri. 5 aspri ini yang 3 PPNPM, yang 2 bukan. Yang bukan ini adalah Yogi dan
Erik. Iya. Mengapa saya usulkan mereka berdua? Karena mereka tidak ada terlibat kontrak apapun dan mereka tidak pernah menerima fasilitas apapun termasuk gaji dari kementerian. Dan mereka sudah melekat bukan pada Wakil Menteri Hukum dan HAM, tapi pada pribadi saya. Iya. Itu bisa terlihat ketika saya menulis buku tahun 2019 sebelum saya jadi wamen. Ada ucapan terima kasih saya kepada Yogi dan Erik ini yang membantu mengoreksi buku ini. Jadi mereka sudah melekat sebagai aspirasi saya itu jauh sebelum saya jadi pejabat negara. Betul. Ketika menerima dua nama ini, Helmut mengatakan kami butuh orang hukum. Makanya Erik itu saya ganti. Karena Erik bukan orang hukum. Saya ganti dengan Yosi. Mengapa saya ganti Yosi? Karena Yosi adalah lawyernya si Helmut. Kalau kita ini orang hukum, kita bicara sesuatu itu kan, apalagi mengenai komisaris, kan kita harus lihat akta. Ya. Pertanyaannya sederhana, ada tidak nama Yogi di akta? Nggak pernah ada. Artinya apa? Dia meminta saya tidak mau. Dia meminta asisten saya sodorkan nama. Pada akhirnya, dia juga tidak memasukkan Yogi dan Erik ini sebagai komisaris. Yang ada di akta itu adalah Yosi. Yosi itu bukan asisten saya. Yosi itu adalah lawyernya Helmut. Itu duduk ceritanya. Jadi saya tanggapi Sugeng sih, ya saya anggap angin lalu saja. Anda merasa dicamarkan tidak nama Anda dengan laporan ke KPK, pemberitaan yang begitu? Ya itu salah satu bentuk pencemaran nama baik. Tapi saya tidak melaporkan. Tidak melaporkan? Tidak melaporkan. Tidak merasa tersakiti, terzalimi? Ya begini, saya dalam ajaran agama itu kalau kita difitnah, maka orang yang dosa kita itu kan berpindah kepada orang yang memfitnah. Jadi itu saya pegang aja. Jadi saya bilang ya nanti kalau toh kita disakiti, kan kita sebagai manusia yang percaya dan bertakwa itu kan bukan hak kita untuk membalas. Biarkan nanti kan urusan Tuhan yang membalas itu. Jadi saya santai saja. Ya. Pasrahkan saja. Pasrahkan saja. Jadi segala sesuatu itu kan akan nanti dinilai kebenarannya ya dengan waktu yang berjalan. Oke. Terakhir, ini agak sedikit menyentuh ke Bapak juga. Kami pernah mendapat kabar Agung Sedayu itu pernah marah dengan Anda terkait kasus mafia tanah ini, cerita mafia tanah. Itu benar? Saya tidak tahu persis apakah dia marah atau tidak. Tetapi itu terjadi jauh sebelum saya sebagai wakil menteri. Oh, sebelum wakil menteri. Ya. Itu kasus di mana saya sebagai ahli diminta oleh Bareskrim. Ya kalau sebagai ahli kan kita tampilnya profesional. Iya dong. Kita hanya melihat fakta yang ada. Itulah penyebab pemicu kemarahan mereka. Saya tidak tahu bahwa mereka marah atau tidak, nggak tahu saya. Tapi saya ingat bahwa kasus itu tuh pernah saya diminta sebagai ahli. Keterangan Anda waktu itu sebagai ahli memberatkan mereka atau mereka? Persoalan keterangan kita memberatkan atau meringankan, itu kan tergantung akan dilihat dari perspektif mana. Kalau kita memberikan keterangan itu kan secara objektif saja berdasarkan fakta yang disodorkan kepada kita. Itu saja, selesai. Termasuk persoalan sengketa tanah di PIK? Itu kasus itu kan 2017 apa 2016? Iya. Jauh sebelum saya jadi wamen. Jadi ya saya hanya karena di BAP saya menyampaikan ya berdasarkan fakta yang disodorkan kepada saya. Oleh karena itu kalau saya sebagai ahli di pengadilan, ketika diperiksa di pengadilan, pertama kali saya katakan kepada majelis hakim, saya bilang majelis yang mulia, keterangan yang saya berikan di dalam berita acara pemeriksaan, ya hanya berlaku berdasarkan fakta yang disodorkan kepada saya saat itu. Bahwa kalau fakta di persidangan ini berubah atau yang terbukti lain, ya berarti kan tidak mungkin keterangan saya akan sama dengan itu. Iya. Iya kan?
Hanya sebagai ahli berdasarkan fakta yang Berdasarkan fakta yang disodorkan. Saya malah baru tahu bahwa dari Agung Sedayu Topik marah dengan saya itu kasus lama 2016-2017. Saya nggak tahu juga. hubungan dengan Agung Sedayu ada? Nggak ada. Jadi saya betul-betul pure waktu itu hanya berdasarkan karena permintaannya itu permintaan dari Bareskrim waktu itu yang memeriksa saya. Itu saja. Itu saja. Oke. Terima kasih Siap, Pak sama-sama. Profesor Edward Omar Sharif Hiyari. Mungkin diskusi singkat kita sebentar kita akhiri. Siap. Kalau kita nanti mungkin bicara-bicara santai aja lagi. Siap, siap. Makasih, siap.